punya suara indah. Ada kan artis itu punya suara indah, orangnya yuk cantik, punya anak tapi anaknya tidak bisa ngomong. Kan ada. Loh, itu bukan orang tuanya yang menentukan semacam itu adalah Allah, pemiliknya, penciptanya. Dan seumpama sebelum dia lahir, sebelum si anak lahir, itu kan bisa saja dilahirkan dalam bentuk yang sempurna, terus dia bisa bicara. Jadi inilah yang dinamakan Allah Maha Berkehendak. Yang punya kehendak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat sekarang, segala yang wujud dengan keadaannya, dengan sifat yang ditetapi oleh segala yang wujud, itu sudah ditentukan Allah. Tapi sebelum itu ada, bisa jadi atau bisa saja tidak, dengan bentuk, dengan sifat yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita duduk kembali untuk melanjutkan majelis kita, majelis ta'lim. Duduk yang di situ kita belajar. Kita belajar tentang sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan sifat itu kita lebih mengenal tentang Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memiliki kita, menciptakan dan memiliki alam semesta. Harus belajar, karena kalau tidak belajar kita tidak mengenal, dan itu adalah salah satu kewajiban bagi kita terkait dengan akidah siapapun. Maka dalam pembukaan dulu belajar tauhid itu hukumnya wajib syar'i. Ketika orang tidak mau belajar tauhid, maka dia meninggalkan kewajiban untuk menuntut ilmu tentang ketuhanan, tentang kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah sampai pada sifat qudrah, Allah Maha Kuasa. Sekarang melanjutkan sifat selanjutnya, tapi sebelum itu kita perlu diingatkan kembali bahwasanya kaitannya belajar kita adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan. Maka kita usahakan untuk sering angan-angan berkomunikasi dengan hati kita tentang bagaimana sih keyakinan saya terhadap Allah Ta'ala. Sudah mantap sampai pada level mana, biar pikiran kita itu tidak hanya dihabiskan dengan sesuatu yang bersifat keduniawian saja. Kita mikir masalah pekerjaan, kita mikir masalah keuangan, kita mikir masalah kalau akhir-akhir ini masalah calon presiden, wakil presiden, ya. Kita mikir masalah caleg dan yang lain-lain. Itu kan menguras pikiran kita juga, menguras energi kita. Sedangkan hal-hal yang semacam ini jarang sekali orang mau memikirkan tentang ketuhanan, belajar tentang sifat-sifat Allah itu kan. Kalau tidak di bangku sekolahan
juara. Padahal ini berlaku seumur hidup kita. Jadi memang secara teorinya kita belajar di majelis-majelis ini, tetapi untuk mengembangkan, memaksimalkan, setiap hari kita harus belajar. Terutama yang kayak kemarin sifat kudroh. Maka saya bilang ketika seseorang itu tidak belajar, kesulitan menemukan kemahakuasaan Allah Ta'ala, sehingga dia jarang ada ikrar atau pengakuan bahwasanya Allah itu maha kuasa. Atau terkadang itu ada memang fenomena orang melihat sesuatu yang tidak biasa. Umpama dia melihat bulan warnanya merah, Allah maha kuasa, kan itu ya. Atau melihat matahari warnanya berubah, baru bilang Allah maha kuasa. Padahal kalau orang berpikir itu tidak sulit menemukan letak kemahakuasaan Allah Ta'ala. Matahari seandainya kok warnanya hijau, warnanya biru, itu bagi orang yang berpikir itu sama dengan ketika matahari warnanya putih, warnanya kuning, sama. Allah maha kuasa. Sebelum orang-orang mengatakan itu di luar kebiasaan sehingga baru mengakui kemahakuasaan Allah, bagi orang yang belajar semuanya itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Bahkan sesuatu yang tidak disadari oleh orang biasa, bagi orang yang belajar mau angan-angan, semuanya itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pemilik, zat yang mendesain kehidupan di alam dunia, mendesain seluruh jenis makhluk yang ada di alam semesta. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kemarin saya bilang manusia berada dalam skenario Allah Ta'ala ketika manusia mampu berkreasi. Itu adalah kemahakuasaan Allah Ta'ala. Seandainya Allah menjadikan manusia tidak mampu berkreasi, tidak dikasih akal seperti hewan yang lain, maka perilaku manusia pun pula seperti perilaku hewan yang lain. Kok seandainya yang dipilih Allah, yang dijadikan Allah memiliki akal itu seandainya kok hewan yang lain, katakanlah kuda, maka makhluk yang namanya kuda nanti yang melakukan apa yang sekarang dilakukan oleh manusia. Sedangkan manusia bisa seperti hewan yang lain, dipelihara kuda, diperalat kuda gitu ya. Itu kemahakuasaan Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi memang belajar ilmu tauhid itu kaitannya dengan akal ya, dengan akal maka adalah waktu kita itu untuk berpikir ya. Kita sempatkan, kita selipkan di antara waktu-waktu kita yang kita habiskan untuk urusan-urusan dunia, memikirkan segala sesuatu yang bersifat keduniawiaan. Di antara waktu-waktu itu kasihlah bareng 5 menit, 10 menit bagi kita untuk memikirkan, untuk berpikir, pencipta alam semesta, memikirkan penciptaan langit dan bumi dan yang lain-lain. Gitu ya. Memang harus seperti itu biar tidak habis waktu kita habis mikir pekerjaan sampai tua ya mikir kerja terus gitu loh ya. Orang yang hidupnya dihabiskan untuk politik ya sampai mati ya politik terus,
Loh, kapan kita memikirkan kita ini siapa, kita ini di sini harus apa yang harus kita lakukan, siapa yang menciptakan kita? Kan iman, kita hidup sekali itu tidak memikirkan masalah itu. Kan pilihan kita, Allah memberikan kita pilihan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa a'ada alaina barakatihi wa barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu ta sifat at-thaminatu kang kaping 8, al-wajibatu kang wajib lahu ketuwe Allah taala, al-iradatu iku sifat iradah, wa hiya utawi iradah sifatun iku sifat lahu ketuwe Allah taala, azaliyatun kang bangsa azali, maujudatun kang wujud, kal kudrati kaya dene kudrat, bihaitsu lau kusyifa lawan sekiranya lamun den buka anna saking kita al hijabu apa hijab, laroaina mongko yakti bisa ningani sapa kita ha ing sifat. Sifat yang ke-8 yang wajib bagi Allah taala adalah sifat iradah, maha berkehendak. Sifat iradah adalah sifat azaliyah yang wujud sebagaimana kudrah. Wujud dalam artian seandainya hijab kita dibuka, maka kita bisa melihat bentuk atau wujudnya sifat kudrah. Azaliyah, azali itu ibarat untuk menunjukkan sebelum adanya masa. Qadim, di seluruh sifat Allah itu qadim, dahulu tanpa permulaan, seperti zatnya Allah Ta'ala. Itu sudah kita bahas dalam sifat qidam. Dalam sifat qidam yang namanya dahulu tanpa permulaan itu bagaimana? Tidak ada awal bagi wujud Allah Ta'ala. Wahia utai sifat iradah qaimatun ikut sifat kang jumenengi bidzatihi kelawan dzati Allah taala, muta'alliqatun don kang berhubungan bikulli mumkinin kelawan saben-saben perkara kang mungkin, wala tata'allaqu lan ora berhubungan apa sifat iradah bil wajibati kelawan pira-pira perkara kang wajib, wala bil mustahilati lan ora kelawan pira-pira perkara kang muhal. Sifat iradah adalah sifat yang menetap pada zat Allah Ta'ala, yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin, berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin adanya atau mungkin tidak adanya, tidak berhubungan dengan sesuatu yang wajib ada seperti zatnya Allah Ta'ala, ataupun sesuatu yang tidak mungkin ada atau wajib tidak ada seperti adanya syarik bagi Allah Ta'ala. Nanti kita bahas pada babnya berhubungan dengan mumkinat itu secara penjelasan seperti apa. Wahia utawi sifat iradah iku ya ta'atta, iku dadi katekanan biha kelawan iradah takhsisul mumkini apa nertentoake perkara kang mungkin, bi ba'dima kelawan sebagiane barangnya juzu kang menang apa ma'alaihi ing atase mungkin. Sifat iradah itu sifat yang dengan sifat itu bisa mentakhsis, menertentukan sesuatu yang mungkin dengan sifat yang bisa terjadi terhadap mungkin. Ini jam ya, jam. Katakanlah ini kita buat contoh sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Jam ini warnanya putih, bahannya dari apa ini? Besi apa ini ya? Ini kan bisa saja warnanya itu hitam. Ba'dumaya juzu alih warnanya hitam, terus angka-angkanya ini tidak berupa garis-garis saja, bisa berupa
angka 1, 2, 3, atau ada jam yang analog apa-apa itu berupa huruf-huruf itu. Ya, ini mungkinat. Ini bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada. Bukan sesuatu yang wajib ada. Wajib ada itu zat Allah Ta'ala. Ini kita salah satu bentuk mentakhsis, menertentukan sesuatu yang mungkin ada dengan sifat yang ada pada sesuatu tersebut. Kalau kita kembalikan lagi yang dinamakan mungkinat, ya segala sesuatu yang selain Allah Ta'ala. Ya alam ini, lihat ini tanda kebesaran Allah ya. Bumi ini lihat, langit, matahari, rembulan, itu tanda kebesaran Allah. Itu sesuatu yang mungkin. Ba'du ma yajuzu alaih. Mengapa Allah menciptakan segala sesuatu semacam ini? Bumi berputar mengitari matahari. Itu tidak wajib, tapi ini yang dikehendaki Allah. Bumi mengitari matahari, terus berrotasi. Ya. Nah kalau dulu, ini yang terjadi ada sekarang adalah semacam ini, tapi ini tidak wajib. Kalau dulu Allah menghendaki bumi itu bulat atau datar, terus disentrong cahaya matahari tanpa bergerak selama miliaran tahun, ya terjadi semacam itu. Tapi ternyata Allah menghendaki yang semacam ini, dan itu subhanallah, secara sains, secara ilmu pengetahuan, ia menunjukkan kebesaran yang menciptakan, dan juga inilah desain yang terbaik. Desain yang terbaik. Manusia yang mempelajari atau meneliti sehingga berbicara sains, secara ilmu pengetahuan semacam ini, itu hanya mencari tahu. Mereka tidak menciptakan. Paham ya? Mengapa matahari jaraknya dengan bumi sebegitu jauhnya? Karena sebegitu besarnya matahari. Matahari itu seandainya jaraknya dijauhkan dari jarak yang Allah tentukan sekarang ini, membeku kita. Panas matahari tidak sampai ke bumi, hanya berupa cahaya seumpama. Itu kita beku, ya, saking dinginnya. Atau sekarang jaraknya itu antara matahari dan bumi itu lebih didekatkan, melebihi dekat yang sudah ditentukan Allah sekarang. Terbakar kita. Maka jarak yang ada itu adalah jarak yang sangat sempurna, dan itulah kehendak Allah. Jadi mentakhsis, menertentukan mungkin biba'di ma yajuzu alaih. Wa bayanu dzalika utawi penjelasan mengkono takhsisul mungkin iku annal makhluqati sak temene pira-pira makhluk qabla wujudiha ing dalam saturunge wujude makhluk. Iku kana iku ana ya juzu iku wenang alaiha ing atase makhlukat apa antu jada yen to den temu apa makhlukat ala sifatin netepi ing atase sifat ghairi sifati kang saliyane sifat allati rupane sifat wujidat kang den temu apa makhlukat alaiha ing atase allati. Jadi penjelasan bahwasanya Allah maha berkehendak, Allah bersifatan dengan iradah, itu mentakhsis, menertentukan mungkin dengan sesuatu yang bisa terjadi atau ditetapi oleh mungkin. Itu begini, bahwasanya seluruh makhluk, seluruh yang ada mungkinat itu sebelum wujudnya, sebelum adanya, itu mungkin
menetapi sifat selain sifat yang ada setelah dia wujud. Matahari, belum Allah menciptakan matahari, itu bisa saja matahari disetting seumpama warna hijau, warna biru, gitu tak? Terus sekarang yang digandaki Allah warnanya kuning, semacam itu. Ada orang tua yang laki-laki itu ganteng putih, yang perempuan itu cantik, terus punya anak, itu kan secara kemungkinan itu yo cantik yo putih, bisa jadi semacam itu. Tetapi ketika dia punya anak kok tidak putih, kan mungkin saja tidak cantik, kan mungkin saja. Itulah ba'du ma yajuzu alaih. Atau ada orang tua yang sempurna fisiknya, punya suara indah. Ada kan artis itu punya suara indah, orangnya yuk cantik, punya anak tapi anaknya tidak bisa ngomong, kan ada. Loh, itu bukan orang tuanya, yang menentukan semacam itu adalah Allah, pemiliknya, penciptanya. Dan seumpama sebelum dia lahir, sebelum si anak lahir, itu kan bisa saja dilahirkan dalam bentuk yang sempurna, terus dia bisa bicara. Jadi inilah yang dinamakan Allah Maha Berkehendak. Yang punya kehendak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat sekarang, segala yang wujud dengan keadaannya, dengan sifat yang ditetapi oleh segala yang wujud, itu sudah ditentukan Allah. Tapi sebelum itu ada, bisa jadi atau bisa saja tidak, dengan bentuk, dengan sifat yang sekarang. Saya sudah semacam ini dikehendaki Allah, tapi bisa saja dulu Allah berkehendak saya tidak semacam ini. Itu ya, saya ganteng putih, bangir, rambut pirang atau rambut, kan bisa saja. Atau lebih dari itu, saya dilahirkan hitam kayak orang Afrika gitu, kan bisa saja. Yang sekarang yang saya tetapi memang semacam ini, tapi sebelum itu bisa saja bentuk yang lain. Itulah namanya iradah mentakhsis mungkin bi ba'di ma yajuzu alaih. Kita lanjutkan. Fal abyadu mongko utai putih, karena iku ana apa abyad ya juzu iku menang alaihi ing atase abyad, aswadu apa ireng, au ahmaru utawa abang, au akhdaru utawa ijo, utawilu utawi tawil dawa, kana iku ana ya juzu iku wenang alaihi ing atase tawil apa ayu jada. Situ tertulis, mungkin ada sebagian kitab tertulis au pakai wawu, yang benar lah ala shawab itu pakai nun, ayu jada bukan au yu jada. Ayu jada ing yen den temu apa tawil qasiron ingkang cendhek. Wasamawatu utai piro-piro langit kana iku wenang, ikana iku ono ya juzu iku wenang alaiha ing atase samawat apa antu jada, yen to den temu apa samawat tahtu ing dalam arah nisor, wal araduna ai antu jada ai al araduna kana ya juzu alaihi fauku, wal araduna utawi piro-piro bumi fauku iku ing dalam arah dhuwur. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono contoh atau penjelasan mimma nyatane perkara la nihayata kang ora ana pantok iku maujud pahu kedue ma. Jadi seperti hitam bisa saja putih, bisa saja hijau, atau sebaliknya. Sekarang kita lihat langit itu di atas, bumi di bawah. Bisa saja itu langit yang di bawah, bumi yang di atas.
susunan yang ada ini tidak harus, ya, karena kita kembalikan lagi iradah berhubungan dengan sesuatu yang tidak harus ada dan tidak berhubungan dengan sesuatu yang harus ada atau harus tidak ada. Kalau kita lihat struktur atau susunan yang ada di alam semesta yang semacam ini adalah kehendak dari yang menciptakan, yang mendesain gitu loh ya, yang mendesain, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau kita berpikir ciptaan Allah itu detail gitu ya, detail, maha sempurna, Allah maha sempurna menciptakan. Kita lihat satu contoh saja, begini, sampean lihat udara, sampean lihat udara apa enggak? Angin sampean lihat? Enggak ya? Tapi sampean rasakan, sampean sadari keberadaannya, sampean sadari keberadaannya, sampean rasakan. Itu sudah disetting Allah, barangnya ada tapi tidak bisa kita lihat. Udara, angin, dan sempurna semacam itu. Coba bayangkan seandainya Allah mendesain udara itu ada warnanya, mendesain angin ada warnanya. Loh, kayak mana kita bisa lihat yang di depan kita? Wong angin udara itu memenuhi segala ruang yang ada. Saya dengan sampean tidak bisa melihat. Ya contoh ketika ada angin atau udara yang bercampur dengan asap, itu lihat, itu warnanya baru putih, kita sudah tidak bisa melihat ke depan, kan gitu. Ada kabut itu. Intinya Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak mendesain alam semesta, mendesain kita itu sangat sempurna, sangat sempurna. Yes. Katakhsisu kullin utawi nertentokake saben-saben swiji min dalika saking mengkono-mengkono makhlukat bisifati kelawan sifat allati kang wujida kang den temu apa kul alaiha natepi sifat taksirun iku oleh nglebeti lil iradati maring iradah. Jadi segala yang ada kok menetapi sifat yang sekarang ada atau ditetapi oleh mungkin sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, atau bahasa sederhananya yang ditetapi makhluk sekarang itu adalah taksir dari sifat iradah. Jadi Allah menghendaki menciptakan dunia dengan karakter semacam ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, gunung-gunung, lautan, matahari, rembulan, bintang-bintang, itu adalah kehendak Allah Ta'ala. Dan ketika kita berpikir, maka sungguh kehendak Allah menentukan segala sesuatu itu sangat sempurna, sangat detail. Jadi Allah menghendaki, kalau orang loh ya, kalau seumpama orang, aku kepingin rumah yang semacam ini, saya kasih ventilasi, saya kasih ini kaca, ini atapnya, seandainya itu desain yang sempurna, desain yang sempurna. Dan Allah mendesain dunia alam semesta ini sangat sempurna, mendesain kehendaknya menciptakan alam semesta itu sangat detail, sangat sempurna, tidak ada kurangnya, karena Dia yang maha berkehendak. Teman-teman yang saya cintai, itu dulu ngaji kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.